adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti semuanya baik-baik, bukan? Oke, kakak sapa adik-adik yang di sini. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, iya, yes. Coba kita sapa dulu kawan-kawan kita yang di rumah. Semua kita bilang selamat hari Minggu teman-teman. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Iya, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah. Iya, adik-adik yang di rumah seperti teman-temannya yang sudah hadir pada saat ini bersemangat. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama muji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama, Ku Sambut Pagi di Hari Minggu. Bang Kevin. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo kawan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi ya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo kawan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita lanjut lagu yang kedua, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bang Kevin. Yang semangat ya adik-adik ya.
Oke, sebelum kita mulai ibadah kita naikkan satu lagu pujian lagi. Ayo kawanku semua. Bang Kevin. Kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Kawan, mari kita semua ke gereja. Sekali lagi ya. Ayo kawan-kawanku semua, ayo kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari semua ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Kawan, mari kita semua ke gereja. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap kita untuk berdoa. Puji syukur atas berkat dan karunia Engkau berikan kepada kami, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami ya Bapa, bimbing kami, didik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 tambah 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha
mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama dalam bahasa Batak ya. Mari kita ucapkan sama-sama. Patik parjolo, audo jahoba de Batam, nina de Batata, dan jadi marakup au bainonmu de Batam. Dia do lapatani ondo, ikon umbia rohatta, jala humolong, jala umpos, mida debata, asamida, nasana adong. Demikianlah patik Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Bukan Dengan Kekuatanku. Kita mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Selanjutnya kita mendengarkan warta sekolah minggu.
Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Nats khotbah tertulis dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dengan tema Tuhan perlindunganku. Kami guru-guru sekolah minggu menghimbau adik-adik semuanya untuk mengikuti ibadah online kita di setiap minggunya di channel YouTube kesayangan kita HKBP Pagaran Nauli. Kami juga menghimbau adik-adik agar mengikuti ibadah sama seperti di gereja, berpakaian yang rapi, sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Persembahan yang telah terkumpul dapat adik-adik berikan kepada Sintua Wek maupun guru-guru sekolah minggu agar diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik, kami juga berharap agar adik-adik dengan penuh semangat mengikuti kuis yang setiap minggunya yang disiapkan di akhir ibadah online, dan kalau sudah selesai dikerjakan, adik-adik bisa serahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Kemudian terakhir, kami mengajak adik-adik semua untuk berpartisipasi mengikuti ibadah online dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Demikian warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan lagu persembahan dari adik-adik sekolah minggu.
Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1+4. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba duduknya yang rapi semua ya sayang ya. Duduk, kakinya dilipat, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Sudah? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Sebentar Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam pembelajaran kami Bapa. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pemikiran kami, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang akan kami pelajari Bapa dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami hanya kepadamu. Jamah dan urapi lidah hamba menyampaikan firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan senantiasa tidak menyimpang daripada ajaran-Mu, tetapi dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami hanya kepadamu. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, sudah tahu kan kalau firman Tuhan buat kita pada hari ini, pada minggu yang indah ini tertulis di mana? Iya, pinter semuanya. Tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Kitab Mazmur tertulis di mana sayang? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pinter kali anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli. Tertulis di dalam perjanjian lama. Sudah dapat? Sudah dapat semua sayang? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mem dari sini, kalian dari rumah. Kalian baca dengan suara yang penuh energi, oke? Kita sama-sama membacakannya. Dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Baik adik-adik, kita di rumah pasti punya orang tua kan sayang? Iya, punya mama, punya papa, bener nggak? Benar. Punya kakak juga kan? Tapi Mem mau tanya, pernah sakit nggak? Pernah Mem, saya sakitnya demam. Pernah Mem, saya sakitnya gigi. Pernah Mem, perut saya sakit. Nah, kalau sakit gigi, kalau sakit perut, kalau apapun sakitnya tuh demam atau pilek atau apa, ngadunya sama siapa? Iya, pintar anak sekolah minggu, ngadunya sama mamanya kan, bilang, "Ma, sakit kali gigi, gula mae." "Oh, mamae," katanya kan. Kenapa ngadunya sama mama? Karena kita yakin kan, mama kita pasti akan berikan kita obat. Nah, kalau kita udah ngadu sama mama, perasaan kita gimana? Wih, tenang, perasaan kita nyaman, seolah-olah kita itu udah langsung sembuh sakitnya kan. Karena apa? Karena kita tahu mama kita pasti berikan yang terbaik buat kita. Gitu juga waktu kita dapat nilai yang jelek, kawan-kawan semua pada ngejek. Semua kawan-kawan bilang, "Ih, bodoh, dapat nilainya segitu. Ih, dapat telur bebek," katanya. Kita pulang nangis, "Mae, aku tadi diejek kawan," katanya. "Kenapa? Nilaiku jelek, Ma. PR ku dapat nilai 0. Ku yang mana, Ma? Aku diejek orang bodoh, Mama." Katanya. Tapi mama kita bilang apa? "Sayang, kamu gak bodoh. Kamu anak mama yang paling pinter. Buktinya kamu kan rajin belajar. Tapi kenapa dapat nilai 0? Karena anak mama yang paling mama sayangi, yang paling pinter, kurang aktif, kurang lama belajarnya. Belajarnya sih suka main-main. Coba sekarang belajarnya fokus. Mama yakin anak mama anak yang luar biasa. Saat kita dibully, saat kita diejek, mama kita beri kita apa? Kekuatan. Mama kita beri apa? Perlindungan. Mama kita buat apa? Buat semangat buat kita, benar nggak? Iya, itulah karena apa? Karena kita percaya kepada mama yang selalu memberikan yang terbaik buat kita, sehingga kita menjadi anak yang is the best. Gitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Di saat bagaimana, di situasi bagaimana, Tuhan selalu melindungi kita. Nah, kalau kalian saat belajar merasa mengerjakan tugas, "Aduh, aku nggak bisa ini. Aku nggak mampu kerjakan ini." Saat guru nerangkan juga, "Aduh, kok blank ya? Kok aku nggak tahu ya?" Tapi pada saat kita berdoa, "Tuhan Yesus, aku pengen bisa ngerjakannya itu. Aku pengen bisa dapat nilai yang baik." Lalu kita akan merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Gimana caranya? Caranya bagaimana kita merasakannya? Bisa kita rasakan. Tiba-tiba kita konsentrasi saat guru menerangkan. Tiba-tiba kita mengerti apa yang diajarkan guru, sehingga kita dapat nilai yang terbaik karena kita mampu mengerjakan tugas dengan baik. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Karena apa? Karena kita mau berserah diri kepada Dia. Nah, kita itu manusia memiliki banyak kelemahan. Ingat nggak? Ketika Adam dan Hawa dulu jatuh ke dalam dosa, manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia bersembunyi. Manusia berusaha melakukan apapun itu, tapi tetap tidak mencapai kesempurnaan. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Alhasil bagaimana? Kita ditebus, kita diselamatkan. Luar biasa kan Tuhan kita itu. Tapi apakah Tuhan itu bisa selalu dekat sama kita? Kalau kita nggak mencari Tuhan, harus kita cari. Walaupun kita nggak cari Tuhan, tapi Tuhan itu selalu dekat sama kita. Tuhan itu selalu lindungin kita. Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tapi kan adik-adik, kita juga harus cari Tuhan. Kita harus juga bersahabat dengan Tuhan. Caranya kayak mana, Mem?
Caranya jangan lupa berdoa. Mem berdoa kapan aja? Ayo adik-adik, Mem mau tanya, saat kapan kita berdoa? Berapa kali sehari kita berdoa? Ada yang bilang 3 kali itu. Ada yang bilang 5 kali itu. Jadi yang benernya mana, Mem? Yang benernya kita berdoa setiap saat. Ingat kan artinya berdoa, sayang? Apa artinya berdoa? Nah coba Mem mau tanya dulu, ini sama adik-adik yang sekolah minggu yang ada di sini yang mengisi acara. Artinya doa apa, sayang? Adik-adiknya pada lupa. Artinya berdoa, berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Di saat kita berdoa itulah kita sampaikan kepada Tuhan apa menjadi keinginan kita. Mau jadi anak yang pintar, mau jadi anak yang baik, mau cita-citanya tercapai, mau mendoakan orang tua supaya orang tua kita kuat, sehat, panjang umur, juga rezeki. Kemudian selain kita berdoa, karena kita memang sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus rajin berdoa. Karena apa? Doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Pintar anak sekolah minggu. Kemudian bagaimana cara kita mencari Tuhan? Bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan? Kita anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, pasti punya kitab suci. Nah, umat suci, umat Kristen apa, sayang? Anak sekolah minggu yang ada di gereja, kitab suci umat Kristen apa, sayang? Iya, pinter. Alkitab mereka bilang. Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, apalagi kita rajin mau tidur, bangun tidur, kita baca Alkitab. Nah, di situ kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di situ kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Di situ Tuhan makin sayang sekali sama kita. Kemudian kita dekat sama Tuhan kemana lagi? Kita cari Tuhan kemana lagi? Kalau kita tadi sudah berdoa, kita sudah kenal Tuhan melalui Alkitab, kemudian kita juga punya rumah ibadah. Rumah ibadah kita apa namanya, sayang? Iya, pintar. Apa namanya? Gereja. Iya, setiap minggu kita pergi gereja, setiap minggu kita pergi ibadah, setiap minggu kita pergi sekolah. Tapi kan, Mem, nggak bisa, ada COVID. Iya benar, ada COVID. Tapi bukan berarti kita nggak ibadah. Kan kita lakukan ibadah secara online. Berarti tetap ibadah kan, sayang? Berarti kita bisa tetap cari Tuhan kan? Nah, kalau Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat kita, memberikan perlindungan buat kita supaya kita bisa lepas dari kuasa kegelapan. Nah, sekarang kitanya bagaimana untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita di dalam pelukan mama kita, ketika kita sakit, kita mengadu sama mama kita merasa aman, kita merasa tenang, serasa sakit kita tuh hilang dan sembuh. Begitu juga kepada Tuhan. Saat kita berbicara melalui doa, saat kita mencari Tuhan melalui Alkitab, baca firman Tuhan, saat kita pergi ke beribadah walaupun secara online, di situ kita sampaikan semua isi hati kita. Serasa bagaimana? Tuhan tuh deket kali, Tuhan itu peluk kita, serasa kita tuh nyaman sekali. Karena apa? Tuhan selalu senantiasa melindungi kita. Tuhan selalu menjaga kita. Kita selalu diajarkan Tuhan bagaimana untuk kita terhindar dari COVID. Caranya kayak mana? Selalu diterangi melalui Roh Kudus. Anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli, jangan malas cuci tangan. Anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli, jangan malas makan sayur. Hati kita menggerakkan, mama kita menyuruh kita rajin makan, mama kita menyuruh kita menjaga kebersihan. Itulah salah satu cara Tuhan melindungi kita. Kenapa? Jika kita selalu dekat sama Tuhan, kita selalu bersahabat dengan Tuhan, Tuhan berikan kehidupan kita yang luar biasa. Bukankah Mazmur 23 mengatakan Tuhan akan membimbing kita ke padang
rumput yang hijau. Tuhan akan memberikan kepada kita ke air yang luar biasa. Berarti ada kehidupan yang indah bersama Tuhan. Jadi mulai sekarang anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli, jangan pernah malas untuk berdoa. Jangan malas untuk membaca firman. Jangan malas untuk mengikuti ibadah online. Dan terutama dengarkan nasihat orang tua. Tuhan menjaga kita melalui orang tua. Maka orang tua juga harus kita sayangi, harus kita hormati. Dan jangan lupa kita bawa dalam doa. Itu anak-anak yang baik. Itu namanya anak-anak Tuhan. Kalau gitu mulai sekarang anak-anak sekolah minggu jangan malas lagi anak ya. Ini tugasnya mem denger ya. Ada sih yang gak ngasih tugas kuis. Coba mulai sekarang. Tuhan kan sudah kasih kita wow gitu ya, kesehatan kita, kepintaran kita. Coba melalui ini kita ungkapkan, kita merasakan kasih sayang Tuhan, kita buktikan kita juga mencintai Tuhan dengan cara menjawab kuis-kuisnya. Ingat ya, kuisnya dikirim kepada setiap wali horong. Tahu kan horong berapa kan sayang? Pasti kenal kan sama wali horongnya. Oh, wali horongnya cantik ya kan, seperti anak sekolah minggu. Nah sekarang sampai di sini kita belajar firman Tuhan. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak HKBP Pagaran Nauli semakin cinta Tuhan, semakin sayang sama orang tua, supaya semua cita-citanya Tuhan kabulkan. Baiklah, nanti akan mengirimkan tugasnya sayang ya. Sekarang lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kakinya dilipat, pejamkan matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah kami pelajari itu Bapa, dapat kami imani, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya. Jadikanlah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, sehingga mereka tumbuh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, menjadi contoh yang baik di tengah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan senantiasa melayani Tuhan. Berkati orang tua anak sekolah minggu Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki. Berikan juga kesehatan dan sukacita buat anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan amang pendeta, begitu juga dengan tim musik Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ajarin kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, sebentar lagi ibadah kami akan berakhir. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kendati goncang
Adik-adik sekolah minggu, yuk mari kita akhiri ibadah kita dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati ya. Ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong ayo teman semua, kita hadir di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini Debbie akan nyanyi lagu persembahan Hidup Indah Kesempatan Musik. Hidup ini
sekali lagi ya.